PSG pinjam Hakim Ziyech dari Chelsea. Klub super kaya Liga 1, PSG akhirnya dipastikan memecat striker sayap Hakim Ziyech dari Chelsea untuk penutupan jendela transfer musim dingin 2023, Rabu, 1 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa PSG merekrut Ziyech dengan skema pinjaman hingga akhir musim 2022-2023, tanpa disertai opsi pembelian permanen. PSG dan Chelsea telah menyepakati pinjaman ini. Sementara itu, Ziyech sendiri hanya ingin pindah ke PSG dan sudah melakukan tes medis di Paris. Surplus di skuad Chelsea. Chelsea sangat agresif pada jendela transfer kali ini. The Blues Chelsea memiliki 6 pemain, David Datro Fofana, Joao Felix, Andre Santos, Benoit Badiashile, Mihailo Mudryk, dan Noni Madueke. Sementara itu, Malo Gusto akan bergabung mulai Juni 2023 dan seterusnya, bersama dengan Christopher Nkunku yang sebelumnya digulingkan dari RB Leipzig. Baru-baru ini, Chelsea mengatakan telah mengamankan Enzo Fernandez dari Benfica dengan nilai transfer 115 juta pound sterling, rekor baru di Premier League. Belanja jor-joran yang dilakukan Chelsea tentu berdampak. The Blues menendang beberapa pemain sebelum jendela transfer ditutup untuk menyeimbangkan skuad. Salah satu nama yang diumumkan masuk dalam daftar bebas Chelsea adalah Ziyech. Pemain internasional Maroko itu dianggap surplus dalam skuad asuh Graham Potter. Hakim Ziyech di Chelsea. Ziyech sudah bersama Chelsea sejak musim panas 2020. Dia juga memimpin Chelsea menjadi juara Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar. Selama Chelsea berseragam, Ziyech tercatat bermain 98 kali dengan menciptakan 14 gol di semua kompetisi. Nama Ziyech menjadi sorotan berkat penampilan epiknya saat membawa Maroko tampil mengejutkan dengan melaju ke semifinal Piala Dunia 2022 kemarin. Tak dapat restu dari Fiorentina, Barcelona gagal pinjam bintang timnas Maroko. Ada satu keinginan Barcelona pada penutupan bursa transfer musim dingin 2023, yaitu meminjam jasa Sofyan Amrabat. Namun, Fiorentina sebagai klub pemilik tidak mengizinkan transfer tersebut terjadi. Barcelona secara tiba-tiba menargetkan Amrabat di pertengahan musim 2022-2023. Sebelumnya, nama Amrabat tak pernah dirumorkan akan bergabung dengan Blaugrana. Kualitas gelandang berusia 26 tahun itu sudah terbukti selama gelaran Piala Dunia 2022. Kehadirannya di lini tengah membawa timnas Maroko sebagai tim asal benua Afrika pertama yang menjejak ke partai semifinal. Namanya sempat dirumorkan ke sejumlah klub, tetapi tidak dengan Barcelona. Namun pada akhirnya, Barcelona yang benar-benar serius untuk mendatangkannya meski berstatus pinjaman. Tidak dapat restu. Menurut laporan Express, Barcelona berkeinginan meminjam Amrabat selama setengah musim. Setelah itu, Barcelona berkenan untuk mempermanenkannya. Proposal itu ternyata tidak disukai oleh Fiorentina. La Viola menolak untuk memberi restu kepada pemainnya untuk pindah ke Barcelona. Fiorentina hanya memperbolehkan sang pemain pindah seragam, jika Barcelona langsung membelinya saat ini juga. Tidak jadi didatangkan. Sayangnya, tawaran tersebut tidak bisa dipenuhi Barcelona karena terhalang peraturan keuangan dari La Liga untuk tidak mendatangkan pemain baru. Barcelona, menurut laporan dari Fabrizio Romano, akhirnya menyerah begitu saja. Mereka tidak jadi mendatangkan seorang pemain pun di deadline day. Namun belum ada kepastian apakah Barcelona akan melanjutkan pendekatan ini di musim panas 2023. Sangat ingin pindah. Amrabat sendiri sudah memberikan kode di akun Instagram pribadinya bahwa dirinya sangat ingin mengambil kesempatan bergabung dengan Barcelona. Amrabat sampai tidak mengikuti latihan Fiorentina. Padahal, tim sedang dalam masa persiapan menghadapi Torino dalam lanjutan Coppa Italia 2022-2023. Fiorentina bertindak tegas atas sikap sang pemain. Namanya tidak diikut sertakan ke dalam rombongan tim yang akan melawat ke markasnya Torino. Arsenal pinjamkan 2 pemain di deadline day. Deadline day bagi Arsenal tidak sekadar untuk mendatangkan pemain baru, tetapi juga melepas pemain yang ada. Arsenal berhasil melakukannya di hari terakhir penutupan bursa transfer musim dingin 2023.
Ada dua pemain yang dilepas oleh Arsenal, yaitu Albert Sambi Lokonga dan Cedric Soares. Keduanya akan menjalani masa peminjaman hingga akhir musim 2022-2023. Lokonga akan menjalani masa peminjaman di Crystal Palace. Sudah ada pengumuman resmi dari pihak Palace mengenai transfer ini. Cedric dikabarkan akan bergabung dengan Fulham sebagai pemain pinjaman. Walaupun belum ada pengumuman resmi, Fabrizio Romano memastikan transfer ini bakal terwujud dalam waktu dekat. Minim menit bermain. Cedric memutuskan mencari klub baru di sisa musim karena menit bermainnya yang sangat minim di Arsenal. Pemain berusia 31 tahun ini baru bermain 4 kali di musim 2022-2023. Pos bek kanan gagal diamankannya. Belakangan, Takehiro Tomiyasu dan Ben White lebih sering digunakan Mikel Arteta untuk mengisi posisi tersebut. Sulit bersaing. Sementara Lokonga sempat mendapatkan menit bermain yang cukup. Pemain berusia 23 tahun itu sudah mencatatkan 15 penampilan sepanjang paruh pertama di musim ini. Namun, Lokonga dipastikan akan sulit bersaing ke tim utama di paruh kedua. Pasalnya, Arsenal mendatangkan seorang gelandang veteran Jorginho ke dalam skuad. Sebelumnya lagi, Leandro Trossard yang juga bisa bermain di posisi yang ditempati Lokonga juga didatangkan. Alhasil, Lokonga dipinjamkan setengah musim dulu ke Palace. Tidak ada opsi pembelian. Baik itu peminjaman Lokonga dan Cedric tidak menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Keduanya akan kembali ke Arsenal di awal musim 2023-2024. Hanya saja, kontrak keduanya kini nyaris habis. Cedric hanya akan bertahan sampai 2024. Sedangkan kontrak Lokonga sudah habis pada 2023 ini. Manchester United diklaim sedang panik saat gercep datangkan Marcel Sabitzer. Manchester United bergerak cepat dengan mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen di hari penutupan bursa transfer musim dingin 2023. Paul Merson menilai transfer ini sebagai bentuk kepanikan dari Man United. Man United tidak pernah terpikirkan untuk mendatangkan seorang gelandang baru di pertengahan musim 2022-2023. Namun, keputusannya berubah begitu Christian Eriksen harus absen hingga akhir April gara-gara cedera. Dalam sehari, Man United langsung mencari sosok pengganti yang tersedia di pasaran. Sabitzer akhirnya terpilih untuk didatangkan ke Old Trafford. Proses negosiasinya berjalan sangat cepat. Sabitzer dipinjam hingga akhir musim 2022-2023 tanpa opsi pembelian. Bukan pemain yang bagus. Merson berpendapat keputusan Munchen dengan legawa meminjamkan Sabitzer karena sang pemain bukanlah pemain yang cukup bagus. Buktinya, Sabitzer yang sudah bermain sebanyak 24 kali di semua ajang musim ini lebih banyak turun sebagai pemain pengganti. Dia tidak dapat menembus tim utama Munchen. Dia tidak bisa melakukan itu, ujarnya kepada Sky Sports. Saya tahu saat ini di Munchen ada dua gelandang yang sudah pakem dan jika dia, Sabitzer, sebagus itu, tentu dia akan bisa menembus tim utama, tambah dia. Panik. Menurut Merson pula, Man United bergerak secara panik di pasaran, lalu mendapatkan Sabitzer. Dia tidak yakin hal semacam itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan oleh Setan Merah. Sebelumnya kita tahu tidak ada ketertarikan terhadap dirinya sejak 1 Januari. Jadi jelas ini adalah keputusan yang panik karena Eriksen cedera, katanya. Bayangkan saja, mereka membawa gelandang Munchen yang masuk kategori kelas 4. Saya tidak terlalu yakin dengan itu, katanya lagi. Ada yang lebih baik. Ketidakmampuan Sabitzer menembus tim utama Munchen dipertanyakan oleh Merson bahwa ada gelandang lain yang seharusnya diincar oleh Man United. Pemain ini tidak berada dalam radar sebelumnya. Jika saya seorang fans Man United, saya mungkin berpikir bahwa pemain ini tidak berada di tim utama, tetapi kenapa kita sangat menginginkannya di tim kita? Jelas Merson. Apakah mungkin ada beberapa pemain lain yang lebih baik dari dirinya? Tandas dia. Tottenham rombak total posisi bek kanan di deadline day, 1 dilepas, 1 dipinjamkan, 1 didatangkan. Tottenham melakukan perombakan cukup besar di posisi bek kanan selama deadline day. 1 pemain diakhiri kontraknya, 1 pemain dipinjamkan, dan 1 pemain baru didatangkan.
Tottenham mengakhiri kerja sama sekaligus memutus kontrak dengan Matt Doherty sesuai kesepakatan bersama. Pemain berusia 31 tahun ini kemudian bergabung secara gratis ke Atletico Madrid. Tottenham juga melepas satu bek kanan lainnya, yaitu Jed Spence tetapi dengan status pinjaman. Pemain berusia 22 tahun ini dipinjamkan selama 6 bulan ke Rennes. Lalu satu pemain baru yang didatangkan oleh Tottenham adalah Pedro Porro. Bek kanan berusia 23 tahun itu direkrut dari Sporting Lisbon dengan status pinjaman dan ada opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Kemungkinan dipermanenkan. Porro sudah diperkenalkan secara resmi sebagai pemain pinjaman di Tottenham. Dalam proposal peminjaman yang disepakati, ada opsi pembelian di musim panas 2023. Tottenham harus membayar sebesar 39 juta pound sterling kepada Sporting apabila ingin mempermanenkannya. Kemungkinan sang pemain dipermanenkan sangat besar. Sulit bersaing. Keputusan Tottenham meminjamkan Spence karena ia gagal bersaing dengan Emerson. Pemain muda ini didatangkan dari Middlesbrough dengan mahar 20 juta euro. Setengah musim pertamanya di Tottenham berjalan tidak sesuai rencana. Spence baru bermain sebanyak 6 kali di seluruh ajang. Melepas Spence ke tim yang kini bertengger di peringkat kelima Liga Prancis dianggap Tottenham sebagai keputusan yang tepat. Terpaksa dilepas. Sementara itu, Doherty sebenarnya sudah bermain sebanyak 16 kali. Ia cukup sering berotasi dengan Emerson di posisi bek kanan. Namun, Tottenham memutuskan mempertahankan Emerson dan berusaha untuk meminjamkan Doherty saja ke Atletico. Nah, upaya peminjaman ini rupanya tidak bisa dilakukan. Tottenham hanya diperkenankan meminjamkan pemain di satu musim maksimal 8 orang. Dengan Spence sudah dipinjamkan, maka Tottenham sudah tidak bisa lagi meminjamkan pemain. Alhasil, The Lillywhites mengambil keputusan mengakhiri kerjasama dengan Doherty. Doherty bergabung secara gratis dengan Atletico hingga musim 2022-2023 berakhir. Persaingan bek kanan. Dengan perombakan ini, Tottenham praktis hanya punya 2 bek kanan murni di dalam skuad. Mereka adalah Emerson dan Porro. Keduanya akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama di dalam tim. Sejauh ini, Emerson sudah mencatatkan 24 penampilan bersama Tottenham di seluruh ajang.